Mengganti energi otak dari glukosa menjadi keton adalah salah satu tujuan dari lifestyle ketofastosis. Untuk sampai pada posisi pergantian energi otak, maka ada step by step yang harus diikuti oleh sahabat-sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya yang telah 8 tahun dengan lifestyle low carbo sugar free. Lifestyle-mu kali ini akan berbagi kepada sahabat-sahabat tentang pengalaman saya menjalankan lifestyle ketofastosis. Lifestyle ketofastosis saat sekarang menjadi tren yang begitu populer di dalam masyarakat kita. Ketofastosis sebagai lifestyle fokus pada penggantian energi otak dari glukosa menjadi keton. Keton adalah hasil degradasi lemak yang dilakukan oleh liver, yang secara logika lemak menjadi bagian yang terpenting di dalam tubuh kita yang selama ini kita jadikan sebagai cadangan. Maka lewat ketofastosis kita memaksimalkan fungsi lemak ini dengan proses yang dilakukan oleh liver. Untuk itu, di dalam lifestyle ketofastosis kita mengenal ada 3 fase. Fase yang pertama adalah fase induksi, fase yang kedua adalah fase konsolidasi, dan fase yang ketiga adalah fase maintenance. Pada fase yang pertama yaitu induksi, kadar gula yang diharapkan adalah di bawah 80 mg. Untuk sampai pada kondisi kadar gula seperti itu, maka fase induksi konsentrasi pada asupan yang berasal dari lemak hewani. Pada fase ini sama sekali tidak dibolehkan untuk memasukkan lemak yang berasal dari nabati. Apa demikian, tubuh ketika asupan glukosanya rendah atau karbohidratnya rendah, maka otomatis akan mempercepat proses glikogen atau pembersihan di dalam tubuh kita seluruhnya, terutama pada liver. Nah, kondisi seperti ini akan mempercepat terjadinya ketosis di dalam tubuh kita. Ketosis, sahabat, dari pengalaman saya, ketika asupan makanan kita dengan tingkat nutrisi yang tinggi yang berasal dari protein dan lemak, kerja usus menjadi lebih maksimal. Dengan enzim yang ada di dalam usus, nutrisi-nutrisi seperti yang saya katakan di atas itu sangat mudah diserap oleh tubuh. Efek langsungnya adalah fases yang kita hasilkan tidak terlalu banyak karena total nutrisi akan maksimal diserap oleh tubuh. Berbeda dengan ketika kita mengkonsumsi karbohidrat dan sayuran. Serat adalah karbohidrat yang tidak mudah diserap oleh tubuh karena memiliki tingkat kepadatan glukosa yang tidak larut dengan air. Dukungan intermittent fasting di dalam fase induksi ini menjadi sangat penting. Intermittent fasting kita lakukan dalam durasi 16-23 jam, di mana kita berpuasa. Pada kondisi intermittent fasting ini, kita tidak boleh makan sama sekali kecuali pada jam yang diperbolehkan. Nah, yang kita boleh konsumsi di saat kita intermittent fasting adalah hanya minum air, atau kopi, atau juga teh, namun tanpa gula. Nah, apa yang terjadi ketika kita melakukan intermittent fasting? Ketika kita intermittent fasting, yang terjadi adalah peningkatan imun di dalam tubuh. Kemudian, proses detoksifikasi di dalam tubuh kita menjadi lebih cepat. Selanjutnya, intermittent fasting juga mendukung perbaikan sel-sel yang ada di dalam tubuh kita. Sel-sel yang rusak akibat pola hidup kita atau faktor usia. Nah, agar tubuh kita menjadi lebih nyaman, intermittent fasting ini dilakukan secara fleksibel, jangan permanen 16 jam. Bisa kita atur
3 hari 16 jam, kemudian 3 hari berikutnya 18 jam, atau durasi yang kita kehendaki 20 jam atau 23 jam. Terus berganti, jangan buat permanen agar tubuh kita tidak merasa nyaman dengan durasi tersebut. Nah, sahabat, ada satu hal yang paling menarik di dalam kehidupan ketofastosis saya. Saya ketika banyak melakukan IF, saya dengan intermittent fasting saya jarang flu. Ini adalah panen yang paling nyata. Kemudian yang berikutnya, saya juga karena sakit dan penyakit yang saya derita sebelumnya, detoksifikasinya lebih cepat. Nah, yang paling terlihat adalah kulit dulu yang kusam karena overkarbo, kemudian menjadi lebih cerah ketika kita melakukan intermittent fasting. Sahabat, usaha kita dalam membangun lifestyle tentunya banyak tantangan. Nah, tantangan ini bergantung kepada komitmen kita pada diri kita ingin lebih sehat atau tidak, maka kita akan mampu menghadapi keadaan yang luar biasa ini dengan baik. Sahabat, ketofastosis lifestyle adalah salah satu ikhtiar kita menjadi lebih baik dan menyehat. Mari kita sama-sama memulai dari fase yang paling awal, yaitu fase induksi, di mana konsentrasi makanan kita pada hewani. Pada fase ini sama sekali tidak diperbolehkan untuk memasukkan yang nabati kecuali VCO, zaitun, dan santan. Selain kita perhatikan asupan makanan kita, fase ini juga mengantarkan kita pada proses berpuasa, yaitu intermittent fasting, durasi tertentu 16-23 jam. Kita hanya boleh makan pada jam makan. Sahabat, semuanya kembali kepada kita. Kita ingin memberikan ruang kepada tubuh kita menjadi lebih sehat, karena sebelumnya kita hidup tanpa acuan dan patron apapun. Kita hidup mengalir sesuai dengan nafsu kita. Saat kita masuk kepada lifestyle ketofastosis, kita mulai menata diri kita yang diawali dengan mensyukuri ciptaan Allah pada diri kita. Tubuh kita telah diciptakan menjadi sebaik-baiknya ciptaan. Untuk itu, jangan kita merusak ciptaan ini. Bila video ini memberikan manfaat, jangan lupa like, komen, dan share. Terima kasih telah menonton video ini hingga akhir.